Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Julia dari program studi agribisnis Sekolah Tinggi Pertanian. Di sini saya melaksanakan KKN di Desa Sangatta Selatan. Di sini kami mengangkat tema yaitu meningkatkan potensi daerah di masa pandemi COVID-19. Di minggu pertama, di sini temanya yaitu perkenalan di lingkungan sekitar Sangatta Selatan. Ya, kalian lebih lanjut lagi, silakan kepoin. Desa Sangatta Selatan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini terdiri dari 30 rukun tetangga dan 4 kepala dusun dengan status definitif. Luas wilayah Desa Sangatta Selatan sesuai dengan keseluruhan adalah 91 hektar dan sebagian besar kurang lebih 94% adalah kawasan Taman Nasional Kutai. Letak geografis desa tergolong sebagai dataran rendah dengan topografi desa datar dan sedikit berbukit-bukit. Desa ini berbatasan dengan Desa Sangkima di sebelah selatan, Desa Sangatta Utara di sebelah utara, Desa Singagewe di sebelah timur, dan sebagian besar areal Taman Nasional Kutai di sebelah barat. Jumlah penduduk Desa Sangatta Selatan berdasarkan hasil registrasi atau administrasi kependudukan sampai saat ini berjumlah 2068 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 8.670 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.590 jiwa dan perempuan sebanyak 4.080 jiwa. Dari sejumlah keluarga tersebut, 321 orang terdaftar sebagai aksesor KB. Besarnya perhatian masyarakat akan pentingnya keluarga KB berencana dapat terlihat dari rata-rata jumlah anggota keluarga. Karena demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata setiap jumlah rumah tangga hanya mempunyai paling banyak 3 orang anak. Tersedianya data jumlah penduduk Desa Sangatta Selatan secara teratur adalah salah satu hal yang sangat penting termasuk kelahiran, kematian, maupun perpindahan warga. Tentang lingkungan hidup tentu sangat didambakan oleh setiap orang, yaitu lingkungan yang bersih, yang masih banyak pohon-pohonnya, yang rindang, jauh dari polusi limbah industri yang akan mencemarkan lingkungan. Seperti diketahui bahwa penyebab utama banjir adalah dikarenakan penebangan pohon secara besar-besaran dan tidak terprogram. Desa Sangatta Selatan memiliki lahan sawah kurang lebih 404 hektar dan bukan sawah 91 hektar. Dari luas lahan sawah yang ada, sekitar 152 hektar lahan yang sawah diusahakan berpengairan dan 165 hektar tidak berpengairan. Sedang 50 hektar sementara belum diusahakan. Selain lahan sawah, lahan yang diperuntukkan sebagai ladang, tenggalan, humah, kolam, empang, dan lain sebagainya kurang lebih 350 hektar. Sedangkan lahan yang dikhususkan untuk perkebunan rakyat seluas 1075 hektar yang ditanami bermacam-macam tanaman seperti salak, coklat, sukun, kopi, kemiri, lada, vanili, dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Dari sekian ribu jumlah keluarga yang ada, menempati areal kurang lebih 350 hektar untuk perumahan dan pemukiman penduduk, sementara lahan untuk bangunan lainnya seperti perkantoran dan pertokoan dan pasar dan tempat-tempat ibadah serta kuburan kurang lebih 100 hektar. Selain lahan-lahan yang sudah disebut, ada lainnya kurang lebih 220 hektar meliputi rawa-rawa, jalan, saluran, lapangan olahraga, dan lain-lain. Potensi pertanian yang ada di Desa Sangatta Selatan cukup besar. Selama setahun terakhir, produksi komoditi pertanian cenderung meningkat.
Untuk komoditi tanaman pangan, khususnya tanaman padi dan palawija, luas areal tanaman adalah sekitar 197 hektar dengan produksi padi kurang lebih 1078 ton dan setahun dapat 2 kali panen. Ketela pohon dan ketela rambat sebanyak 58 ton dan jagung 6 ton. Sedangkan jumlah petani tanaman pangan sebanyak 475 keluarga. Untuk komoditi sayur-sayuran, jumlah luas tanam sekitar 395 hektar dengan komoditi yang dihasilkan antara lain kacang panjang, bayam, kangkung, terong, sawi, ketimun, pare, kubis, dan tomat, serta lombok dan bawang merah. Rata-rata produksinya 10 ton dengan total produksi 58 ton per sekali panen. Sedangkan produksi buah-buahan yang paling dominan dan merupakan unggulan komparatif adalah salak lokal dengan luas tanam kurang lebih 60 ton dan produksi mencapai 120 ton. Musim panen komoditi buah-buahan lainnya antara lain pisang, nanas, pepaya, cempedak, dan rambutan. Selain tanaman pangan, komoditi pertanian lainnya di Desa Sangatta Selatan adalah perkebunan dan peternakan. Jumlah agama yang ada di Desa Sangatta Selatan yaitu ada 3 agama, meliputi agama Islam sebanyak 7.866 jiwa, Katolik 312 jiwa, dan Protestan 492 jiwa. Sarana kesehatan sudah cukup tersedia di lingkungan Desa Sangatta Selatan. Terdapat sebuah puskesmas yang selalu siap melayani masyarakat apabila diperlukan. Pelayanan kesehatan masyarakat juga dikembangkan melalui 8 pos pelayanan terpadu atau posyandu. Fungsi posyandu pada umumnya melayani penimbangan balita, pemberian imunisasi, dan penyampaian program-program kesehatan ibu dan anak. Secara berkala, puskesmas juga mengadakan imunisasi polio dan tetanus, mengadakan penyuluhan dan pemasmian jentik-jentik nyamuk, demam berdarah, muntaber, dan lain-lain. Alat transportasi yang digunakan untuk mencapai Desa Sangatta Selatan adalah angkutan umum, sepeda motor, perahu penyeberangan, atau ponton. Perkenalkan, saya Inul Julia dari mahasiswa STIKAT jurusan Agribisnis. Apakah Bapak juga bisa mengenalkan diri? Jadi kepala desa juga sebagai kepala TU UPT Pertanian Teluk-Padan, juga sebagai sekretaris pemilihan tingkat kecamatan. Pak, di sini yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana tanggapan Bapak KKN pada saat ini dengan adanya COVID-19? Ya bagus, karena tidak lagi memotong jalur yang ada. Biasanya kan sekarang dari kecamatan ini langsung ke desa, kemudian tinggalnya pun di rumah masing-masing. Jadi ya bagus untuk sudah mengikuti protokol kesehatan. Saya setuju. Kalau saya di sini menanyakan Pak, dalam keadaan COVID-19 itu apa saja bantuan yang telah diberikan ke masyarakat? Kalau bantuannya itu, ya tadi itu, masker, sembako, penjagaan pos, bantuan langsung tunai, gitu ya. Itu tadi. Yang lain tadi. Pada saat adanya corona gini Pak ya, itu bagaimana cara mengatasi orang-orang yang masih beraktivitas di luar gitu Pak? Misalnya di pasar gitu masih ramai atau gimana gitu? Itu sekarang itu penyuluhan tetap dilakukan dari petugas COVID,
baik dari desa maupun dari kecamatan ya, untuk pasar Sangat Selatan ya masih tetap berjalan sampai sekarang. Kemarin juga Pak Bupati ya, Pak Kasmidi Bulan bagi masker. Kemudian di masker itu tetap di pasar itu tetap diawasi untuk penggunaan masker. Jadi pasar Pak masih terbuka lebar gitu Pak atau gimana Pak? Terbuka dalam artian tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya ada yang nggak mengikuti aturan itu Pak gimana? Ya ditindak, ditegur secara normal aja ya, suruh pakai masker. Kalau tidak ada masker dikasih masker. Belum didenda ya. Ini tahap sosialisasi. Yang saya mau tanyakan juga nih Pak, ini kan tadi kan pembagian sembako untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Apabila ada yang nggak dapat itu gimana Pak ya? Oh itu sudah dianalisa datanya. Jadi semuanya harus dapat gitu ya Pak ya? Oh tidak bisa. Yang ini kan jaminan ini kan banyak macam. Ada jaminan jaminan sosial BPJS, ada jaminan dari dinas sosial, bantuan sembako langsung kemarin itu. Kemudian ada bantuan dari desa, itu tidak boleh double kalau harus pilih salah satunya, karena itu kan berkaitan dengan ketersediaan dana. Kemudian yang dibantu itu adalah masyarakat yang ekonomi lemah, gitu ya. Dalam artian dengan dampak corona dia menerima penurunan penghasilan, itu ya yang dibantu ya. Jadi orang yang dibantu dengan corona itu adalah orang yang kena dampak corona itu dalam bentuk penurunan penghasilan atau kehilangan pendapatan selama corona. Kalau kita pegawai negeri kan tidak ada kehilangan ya, kehilangan pendapatan tetap aja jalan seperti itu. Jadi, mungkin itu aja yang saya bisa tanyakan Pak ya. Lagi mohon maaf. Terima kasih Pak. biasa saja. Perkenalkan Pak, saya Inul Julia dari mahasiswa sekitar. Di sini maksud kedatangan saya untuk wawancara mengenai dampak COVID di desa ini Pak. Desa Sangat Selatan Desa Sangat Selatan. atau Pinan Raya. Sangat Selatan. Oh, Mohon maaf Pak, nama Bapak siapa? ya Panggilan Saripudin. perkenalan. Saripudin. Saripudin ya Pak ya. Sebagai ketua RT di Ya. sini Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap KKN pada saat ini karena adanya dampak COVID-19 Pak? Maksudnya kekayaan siapa? Aku nggak bisa menilai karena aku kan punya KKN. Ya kan? Tapi ya saya menanggapi bagus. Kalau seorang putri putra daerah yang mau maju di langsung ke studi banding, studi apa? Studinya udah sukses. Kalau masalah kopi, ya masih biti-biti, ya dong, ya dong, masih perlu ada pembenahan, menambah kekurangannya. Selama ini kebetulan kita di dalam pemerintahan ini ditempatnya adalah posko untuk pembahasan. Ya, masih bisa dulu ditambah lagi. Ini juga Pak saya mau tanyakan bagaimana kondisi di daerah setempat dalam menghadapi pandemi dan apa saja keluhan yang dirasakan warga Sumatera Selatan. Ya tentunya tidak baik, resah. Dan masyarakat banyak yang tidak bisa beraktivitas bebas seperti dulu. Ya tentunya masyarakat RT 03 ini mengharapkan secepat mungkin COVID ini berlalu. Pendapatan masyarakat sangat minim sekarang, mungkin tidak ada. Ya mudah-mudahan cepat
Jadi untuk pemerintah harus betul-betul ini. Ya oke itu kan. Saya mau tanyakan juga nih, Pak, apa saja bantuan yang telah diberikan ke masyarakat, Pak? Bantuan ada sembako per bulan. Ya alhamdulillah hampir rata lah, selain daripada pegawai negeri dengan yang kerja tetap seperti perusahaan. Itu dapat semua? Ya itu pun tidak bisa dijamin dengan sepenuhnya. Kalau satu rumah ada 10 orang, ya kan cepat habis. Iya kan? Iya, Pak. Itu kan. Lain hal kalau 2 orang ya bisa aja 1 bulan. Kalau keluarganya 10 orang kayak apa? Kalau bantuan seperti uang tunai, Pak, ada? BLT ada 1 orang. 1 orang yang dapat di sini. BLT itu harus digunakan dengan sesungguhnya aku juga bingung dari desa ini. Itu dari Menteri Keuangan. BLT ini harus dialihkan ke masyarakat yang dampak COVID ini. Tapi ternyata yang dipilih 1 RT 1 orang. Gitu. Bantuan seperti pembagian masker, Pak, belum ada ya? Masker ada. Ya ada juga. Masker. Gitu. Ada lagi? Mungkin itu saja, Pak, yang saya mau tanyakan. Ya sukses ya. Oke. Makasih ya, Pak. Siber, oke mantap. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke semua media yang kalian punya. Ya.